Kita ke informasi lainnya pemirsa. Satu dari dua pesawat angkut berat Airbus A400M akhirnya tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tersebut didatangkan langsung dari Airbus Military Limitada Sociedad di Sevilla, Spanyol pada bulan Oktober lalu. Ya pemirsa, pesawat angkut berat Airbus A400M tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi ini. A400M adalah pesawat angkut kelas berat tercanggihnya Airbus yang dirancang untuk membawa pasukan maupun perlengkapan ke medan perang. Total muatan yang dibawanya yakni 37 ton. Biasanya pesawat ini diisi oleh pasukan, peralatan tempur hingga kendaraan militer. Bukan hanya itu pemirsa, A400M juga dapat dikonfigurasi sebagai pesawat tanker yang mengisi bahan bakar pesawat lainnya di udara. Nilai jual lainnya dari pesawat ini adalah fleksibilitasnya. Pesawat ini dapat lepas landas maupun mendarat di landasan minim fasilitas. Sementara itu, Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dikenal sebagai satuan operasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung misi penerbangan angkut dan operasi kemanusiaan. Ya, dan untuk mengetahui pesawat angkut berat terbaru TNI AU yang kini tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, sudah ada rekan Danan. Ya, selamat pagi Danan. Apakah pesawat terbaru yang akan memperkuat alutsista TNI AU ini sudah mendarat di Lanut Halim? Baik, selamat pagi pemirsa Ayah dan juga Cikal. Saat ini saya sedang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang mana hari ini saya akan menyampaikan kabar gembira bahwa setelah penantian panjang sejak tahun 2021, akhirnya pesawat A400 ini tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 3 November 2025 sekitar pukul 7.35. Tampak tadi kita saksikan bersama bahwa pesawat angkut ini disambut dengan hangat oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono. Dalam tradisinya, ketika pesawat ini tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, disambut hangat juga dengan acara tradisi water solid. Adapun pesawat kehadiran fisik pesawat Airbus A400 ini menjadi momentum penting tidak hanya bagi TNI Angkatan Udara, tetapi juga bagi ekosistem pertahanan nasional. Dapat saya informasikan Ayah, Cikal dan juga pemirsa bahwa selain digunakan untuk operasi militer, pesawat A400 ini juga akan digunakan untuk operasi militer selain perang. Contohnya ketika pengiriman bantuan, ketika ada musibah, nantinya pesawat ini akan diandalkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjadi alat transportasi sebagai fasilitas penunjang untuk membantu pengiriman bantuan. Dapat saya informasikan juga Ayah dan Cikal bahwa rencana pembelian pesawat angkut ini awalnya mencuat kala Presiden Prabowo Subianto saat itu menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2021. Adapun hari ini baru satu pesawat yang tiba di Indonesia. Rencananya satu pesawat lagi akan tiba tahun 2026 atau tahun depan. Sedikit saya informasikan juga bahwa Airbus A400M ini sebelum mendarat di Indonesia, TNI Angkatan Udara juga telah mengirimkan sekitar 22 personil untuk melakukan latihan di Spanyol. Adapun dari 22 personil itu terdiri dari 4 seorang pilot, sedangkan sisanya adalah kru pesawat. Ayah dan juga Cikal bahwa berdasarkan data yang saya himpun dari airbus.com, pesawat A400M ini bisa memiliki kapasitas maksimal untuk mengangkut beban hingga 37 ton. Artinya bahwa pesawat ini lebih besar dibandingkan pesawat-pesawat angkut yang dimiliki Indonesia seperti pesawat angkut Hercules. Dan dapat saya informasikan juga bahwa pesawat ini juga akan digunakan untuk mengangkut pesawat ini. Kelebihan pesawat ini juga dapat maksud saya kelebihan pesawat ini dia bisa mendarat dengan kondisi medan yang tidak rata. Ayah. Baik, terima kasih rekan Danan atas informasi Anda langsung dari Lanut Halim. Selamat bertugas kembali.
Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ya, meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, dia meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan gitu pun nggak usah. Pokoknya biasa saja. Ya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan biaya dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.